Halo semuanya, izinkan kelompok kami memaparkan materi mengenai struktur pola keuangan desa. Kami berasal dari kelompok 4 dengan 4 anggota yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan pengertian desa. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli atau bisa disebut sebagai wilayah yang memiliki ciri agraris dan penduduknya memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ciri-ciri desa. Berikut ciri-ciri desa menurut Paul Halandis. Pertama, masyarakat pada umumnya memiliki kecurigaan terhadap orang luar yang masuk. Kedua, cara berpikir dan bersikap konservatif serta statis. Ketiga, rata-rata peran orang tua terhadap anak-anaknya bersifat otoriter. Keempat, memiliki sikap pasrah dalam menerima nasib dan kurang kompetitif. Kelima, amat toleran terhadap nilai-nilai budayanya sendiri, akibatnya mereka kurang toleran terhadap budaya luar. Ciri-ciri desa menurut Rocek dan Wiren. Pertama, kelompok primer dalam masyarakat adalah kelompok yang dominan. Kedua, interaksi antar warga bersifat akrab dan langgeng. Ketiga, warga masyarakatnya bersifat homogen dalam semua aspek. Keempat, mobilitas sosialnya cukup rendah. Kelima, proporsi anak lebih banyak. Ciri-ciri desa menurut Talcott Parsons. Pertama, afektivitas. Afektivitas merupakan hubungan antara anggota masyarakat yang didasarkan pada kasih sayang. Kedua, partikularisme merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang khusus yang berlaku untuk satu daerah tertentu saja. Ketiga, orientasi kolektif, yaitu lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kebersamaan. Keempat, askripsi merupakan segala sesuatu yang dimiliki atau diperoleh dari pewarisan generasi sebelumnya. Dan terakhir, kekabaran. Kekabaran merupakan sesuatu yang tidak jelas, terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Berikutnya, kami akan memaparkan mengenai unsur-unsur desa. Pertama, yaitu wilayah, merupakan daerah yang menjadi tempat terjadinya tata kehidupan, mencakup kawasan tanah yang produktif dan tidak produktif, termasuk di dalamnya luas tanah, lokasi, hingga batas-batas geografis. Kedua, penduduk merupakan warga atau sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang dapat mempengaruhi pertambahan penduduk, komposisi dan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, serta persebaran dan kualitas penduduknya. Ketiga, perilaku tata kehidupan merupakan hal pola tata pergaulan dalam ikatan-ikatan pergaulan, meliputi tatanan adat istiadat, kebudayaan, norma-norma yang berlaku, hingga beragam aspek kebudayaan lainnya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai apa saja potensi desa. Pertama, yaitu ada sumber daya alam, karena sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar yang nantinya dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, keberlangsungan, dan perkembangan desa. Kedua, yaitu ada sumber daya manusia. Karena penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri, semakin banyak penduduk desa usia produktif, semakin besar pula potensi desa tersebut. Kegiatan penduduk yang ditekuni setiap hari akan memberikan sumbangan bagi pendapatan desa tersebut. Apabila suatu wilayah desa mempunyai potensi cukup baik, termasuk tingkat pendidikan penduduknya yang sudah tinggi, maka desa tersebut akan cepat mengalami perkembangan. Ketiga, yaitu kelembagaan. Karena kelembagaan suatu desa itu memiliki peran penting dalam kemajuan desa dan menjadi dasar pembuatan peraturan dalam pemanfaatan potensi desa. Keempat, yaitu ada prasarana dan sarana. Karena dengan adanya prasarana penunjang kehidupan manusia dan masyarakat desa, prasarana menjadi tolak ukur potensi desa dengan berkembangnya fasilitas, maka kondisi ekonomi desa dalam tahap yang berkembang dengan pesat. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi desa. Yaitu pertama ada desa tradisional dengan ciri-ciri yaitu wilayah dengan batas yang jelas, ditinggali oleh sebuah suku,
terletak di desa yang terpencil atau terisolir, serta hubungan antar personal yang sangat erat. Kedua, yaitu ada desa swadaya, dengan ciri-ciri daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. Kedua, penduduknya jarang. Ketiga, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Keempat, bersifat tertutup. Kelima, masyarakat memegang teguh adat. Ketiga, yaitu ada desa swakarya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. Kedua, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Ketiga, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Keempat, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Kelima, jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Keempat, yaitu ada desa swasembada dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. Kedua, tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi. Ketiga, tidak terikat dengan adat istiadat. Keempat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. Kelima, partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. Berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai pola desa. Pertama, yaitu pola memusat. Pola memusat banyak terdapat di wilayah dataran rendah. Pola semacam ini kemungkinan terbentuk karena dihuni secara turun-temurun oleh beberapa generasi. Ciri khas dari penduduk dengan desa pola memusat adalah tingkat kekerabatannya yang tinggi. Kedua, yaitu pola mengelilingi. Pola ini umumnya ditemukan di dataran rendah, di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, mengelilingi waduk atau mata air. Fasilitas yang dikelilingi tersebut sudah pasti berada di tengah-tengah pemukiman dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan industri maupun sehari-hari. Ketiga, yaitu ada pola memanjang. Pemukiman ini dapat dikenali dengan pola pengembangannya yang memanjang pada suatu garis. Garis tersebut merupakan sumber penghidupan atau kemudian mobilitas penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Keempat, yaitu pola menyebar. Pola pemukiman ini umumnya ada pada daerah dataran tinggi, karena rata-rata penduduknya akan mencari dataran yang rendah. Morfologinya rata dan mudah untuk didirikan bangunan sebagai tempat tinggal para penduduknya. Nah, pemaparan mengenai struktur dan pola keruangan dari kelompok kami cukup sampai di sini ya. Beri apresiasi sebesar-besarnya kepada semua penonton yang sudah menyimak video ini. Semoga dengan pemaparan ini kita semua dapat menambah pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih.